Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai pendesainan struktur pengendalian manajemen. Perkenalkan, nama saya Natalisa Batini Nababan. Nama saya Muhammad Fauzi Hadi Hakim. Kan saya Siti Dalpa Adawiyatunisa. Pengertian struktur. Struktur adalah komponen-komponen yang dipadukan untuk membangun sebuah sistem. Pendesainan struktur sistem pengendalian manajemen dilandasi oleh mindset yang mencerminkan karakteristik lingkungan bisnis yang dimasuki oleh organisasi. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari pendesainan struktur pengendalian manajemen. Pendesainan sistem manajemen merupakan kerangka konseptual sistem pengendalian manajemen yang terdiri dari struktur dan proses pada gilirannya menentukan keterampilan atau skill set yang perlu dimiliki oleh manajer untuk menjalankan sistem tersebut. Penelitian atas pendesainan struktur pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu individu-individu cenderung untuk lebih termotivasi oleh desain struktur yang dibuat. Yang kedua, penghargaan pribadi bersifat relatif atau situasional. Yang ketiga, sistem pengendalian manajemen adalah penting, yang dimana ketika manajemen senior memberikan tanda-tanda melalui tindakannya bahwa mereka menganggap suatu sistem pengendalian manajemen sangat penting bagi suatu perusahaan, agar perusahaan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat yaitu individu sangat termotivasi ketika mereka mengerti tentang pendesainan pengendalian manajemen. Yang kelima, motivasi paling lemah ketika mereka merasa bahwa pendesainan struktur tidak dapat atau terlalu mudah untuk dicapai. Langkah-langkah pendesainan. Yang pertama, pendesainan struktur sistem pengendalian manajemen dimulai dengan pengamatan terhadap tren perubahan yang terjadi dan akan terjadi di lingkungan bisnis yang akan dimasuki oleh organisasi. Yang kedua, merumuskan paradigma yang cocok dengan karakteristik lingkungan yang telah digambarkan pada langkah pertama. Yang ketiga, mendesain struktur sistem pengendalian manajemen berdasarkan mindset yang telah dirumuskan pada langkah kedua. Pendesainan struktur pengendalian manajemen. Sistem ini lebih bersifat menyeluruh dan terpadu, artinya lebih fokus dalam berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen agar tujuan perusahaan bisa tercapai. Jadi, sistem pengendalian manajemen ini bisa diterapkan pada berbagai skala perusahaan, karena pada dasarnya setiap perusahaan tentu memiliki komponen yang sama, yaitu W, work atau pekerjaan, E, employee tenaga kerja, R, relationship atau hubungan, E, environment atau lingkungan. Ciri penting sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen akan digunakan oleh seluruh perusahaan untuk mengendalikan seluruh organisasi, termasuk pengendalian atas seluruh sumber daya yang digunakan. Yang kedua, sistem ini akan lebih fokus pada strategi dan teknik evaluasi yang lebih terintegrasi dan menyeluruh dengan sifat perhitungan yang matang dalam mengevaluasi sesuatu di dalamnya. Yang ketiga, sistem pengendalian manajemen akan lebih berorientasi pada sumber daya manusia. Faktor pendesainan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, tidak ada desain sistem yang baik atau yang buruk. Yang ada apakah suatu desain sistem pas atau fit dengan lingkungan bisnis yang dihadapi oleh organisasi. Kesesuaian atau fitness, suatu sistem dengan lingkungan yang tepat. Sistem tersebut digunakan akan menjadikan sistem tersebut efektif untuk menjalankan bisnis di lingkungan tersebut. Yang kedua, lingkungan bisnis ibarat suatu teritorial yang untuk menjelajahinya diperlu suatu peta. Peta yang menggambarkan lingkungan bisnis yang dihadapi oleh manajemen disebut paradigma. Yang ketiga, setiap sistem terdiri dari dua bagian, yaitu struktur dan proses. Struktur sistem merupakan komponen-komponen yang berkaitan satu dengan lainnya yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem. Proses sistem merupakan tahap-tahap yang harus dilalui untuk mewujudkan tujuan sistem. Yang keempat, setiap sistem yang didesain memerlukan kompetensi waktu. Untuk menjalankan sistem tersebut, kompetensi untuk menjalankan sistem pengendalian manajemen disebut managerial skill. Proses sistem pengendalian manajemen. Ada 3. Yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi adalah komponen utama dalam struktur pengendalian manajemen. Struktur organisasi merupakan sarana untuk mendistribusikan kekuasaan yang diperlukan dalam memanfaatkan
sumber daya organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Adapun contoh struktur organisasi pada pengendalian manajemen, yaitu auditor internal. Auditor internal melakukan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur organisasi, serta mengidentifikasi risiko dan rekomendasi perbaikan. Kemudian yang kedua, jaringan informasi pada sistem pengendalian manajemen. Jaringan informasi dirancang untuk mempersatukan berbagai komponen yang membentuk organisasi dan berbagai organisasi dalam jaringan organisasi atau organization network untuk kepentingan pelayanan bagi customer. Adapun contoh jaringan informasi pada pengendalian sistem manajemen, yaitu seperti sistem email dan kolaborasi online, digunakan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi antara anggota tim, divisi, dan departemen. Intranet dan portal karyawan menyediakan akses ke informasi internal, kebijakan, prosedur, dan berita organisasi kepada karyawan. Dan yang ketiga, sistem penghargaan. Suatu sistem yang digunakan untuk mendistribusikan penghargaan kepada personel organisasi yang tidak lagi didasarkan pada posisi, namun didasarkan pada kinerja, merupakan alat untuk memotivasi personil dalam mencapai tujuan organisasi dengan perilaku yang diharapkan oleh organisasi. Adapun contoh sistem penghargaan pengendalian manajemen, yaitu seperti bonus kinerja. Bonus kinerja dibagi dua macam. Yang pertama bonus individu dan juga bonus tim. Bonus individu diberikan kepada karyawan yang mencapai atau melebihi target kinerja individu mereka. Bonus ini mendorong karyawan untuk berprestasi lebih baik. Kemudian yang kedua, bonus tim diberikan kepada tim atau departemen yang mencapai target kinerja tim atau departemen. Ini agar bertujuan mendorong kolaborasi dan kerja tim yang efektif. Rangka konseptual pendesainan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen tujuan organisasi. Organisasi merupakan kumpulan orang yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda, yang membangun saling ketergantungan di antara mereka untuk mewujudkan tujuan bersama, dengan memanfaatkan sumber daya. Kegiatan utama untuk mewujudkan organisasi sebagai wealth creating institution untuk menjadikan organisasi sebagai konstitusi pencipta kekayaan. Organisasi harus melaksanakan 3 kegiatan utama berikut. Yang pertama, mendesain produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan customer. Yang kedua, memproduksi produk dan jasa tersebut dengan cost effective. Yang ketiga, memasarkan produk dan jasa tersebut secara efektif pada customer. Definisi sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan sasaran masa depan yang hendak dicapai oleh organisasi, merencanakan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Dari definisi tersebut, terdapat 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, perencanaan sasaran masa depan yang hendak dicapai. Yang kedua, perencanaan kegiatan untuk mencapai sasaran. Dan yang ketiga, pengimplementasian dan pemantauan pelaksana rencana. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menjelaskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.